Yo Dude, ada yang kenal istilah marionette? Ya, itu adalah sebuah boneka yang dikendalikan oleh alat berupa tongkat dan tali, sehingga boneka yang dikendalikan itu seperti hidup. Bicara tentang boneka, ya jangan mikir ke yang trending-trending itu ya, ini nggak ada hubungannya. Karena di video ini, gue akan menggerakkan atau mengubah pose boneka, subjek atau objek apapun itu, dengan fitur yang sudah disediakan oleh Adobe. Fitur apakah itu? Jadi simak aja ya. Oke, bahan yang gue udah persiapkan di sini udah ada Pinocchio dan kucing. Dimulai dari Pinocchio. Kasus pada foto Pinocchio ini formatnya sudah PNG, yang backgroundnya adalah transparan. Jadi objeknya cuma si Pinocchio-nya aja. Selanjutnya langsung menuju fitur Puppet Warp, yang ada di Edit, Puppet Warp. Nah, akan muncul jaring atau poligon seperti ini. Dan pointernya juga berubah menjadi icon pin. Sekarang kita lihat opsi apa aja yang ada di Puppet Warp ini. Ada mode, density, expansion, show mesh, pin depth, dan rotasi. Baik, pertama gue lebih ke setting density-nya dahulu. Seberapa banyak kepadatan poligon ini yang mengisi gambarnya untuk diedit nanti. Ada viewer point atau lebih sedikit point. Nah, ini untuk contoh objek yang ketika nanti diubah bentuknya itu simple, alias tidak rumit. Lalu ada normal. Ya, ini standarnya, yang cocok buat figur atau karakter, ya kayak Pinocchio ini. Lalu ada more points, atau banyak poinnya. Artinya ketika lu pakai ini, lu bakal ngerubah bentuk gambar atau sesuatu secara detail banget. Misalnya seperti mau retouching mata, mulut, hidung, dan lainnya. Oke, karena gue ingin mengubah pose Pinocchio ini ya sederhana aja. Seperti tangan, kaki, dan kepala. Jadi gue pilih normal. Lalu ada expansion. Ini hanya ruang untuk memperlebar atau memperkecil bagian untuk digerakkan. Gue setting ke 0 aja supaya pas dengan objeknya. Next modenya. Rigid sama normal sebenarnya tipis perbedaannya. Gue hampir nggak melihat perbedaan yang signifikan. Tapi kalau distort, itu mempengaruhi perspektifnya. Gue pilih yang normal dulu aja buat pemahaman yang lebih mudahnya, oke? Yuk eksekusi Pinocchio-nya. Gue uncek dulu show mesh-nya agar lebih jelas untuk melihat pin dan gambarnya. Pertama, gue beri pin pada pelvis atau pinggulnya. Nah, kalau hanya satu pin, ketika digeser akan pindah semuanya. Tapi kalau gue tambahkan lagi di leher dan gue gerakan lagi pinggulnya, jadi bisa dikendalikan. Tetapi kepalanya malah ikut-ikutan muter. Gue pengennya tuh kepalanya tetap ada di sini. Caranya gue ubah rotate-nya menjadi fix. Sekarang gue putar lagi pinggulnya. Nah, kepalanya tetap berada di situ. Pinocchio-nya bakal jadi Nah, bagian di atas leher atau kepalanya nggak ngikut bergerak sekarang, tapi lengannya masih ikut nih. Jadi lu bisa tambahin lagi pinnya di sini, lengan kiri dan kanan. Gue coba gerakin lagi. Nah, kan udah membaik, tapi tangannya masih ikut sedikit nih. Gampang, tinggal pin lagi aja. Coba lagi. Nah, udah, sip. Sekarang cara menggunakan fitur rotasi. Misalnya kakinya gue mau bikin pose memasang kuda-kuda. Jadi gue pin pada lututnya yang kiri dan kanan. Pertama aktif pada pin yang kaki kiri, sampai ada titiknya di tengah. Itu artinya pin yang sedang aktif. Lalu gue drag sedikit ke atas. Kemudian untuk mengaktifkan shortcut rotasinya adalah dengan memindahkan pointer keluar dari pinnya, lalu menahan Alt, sehingga akan muncul lingkaran baru. Tinggal gua drag agak ke bawah supaya kuda-kudanya mantap. Sip. Sekarang cara menghapus pinnya bagaimana? Gampang aja. Pertama, pilih dulu pin yang mana yang mau dihapus. Misalnya yang ada di telapak tangan ini nih ya. Lalu tinggal tahan Alt sampai ikonnya berubah menjadi gunting. Dan klik kiri buat menghapus. Gitu. Oke, sekiranya gue mau bikin posenya selebrasi seperti ini. Tangannya gue pindahin ke dekat kuping. Lalu gue rotasi seperti ini.
Oke, sip. Tangan kanannya juga. Nah. Kok rancu? Ini saatnya menggunakan fungsi pin depth. Yang ini adalah untuk set pin forward atau di layer paling depan, dan pin backward di layer paling belakang. Untuk tangan kanan ini gua set ke backward. Nice. Penonton Nihil Project mana suaranya? Pasukan no skip iklan mana suaranya? Kalian luar biasa. Oke, gue balikin lagi ke semula. Sekarang coba fitur distortnya. Edit, Puppet Warp. Ganti mode ke distort, di mana dia akan mengubah pandangan perspektifnya. Langsung aja pertama gue coba bikin 3 pin. Kemudian pin yang di kepala gue geser ke kiri. Gue tambahkan lagi pin tangan kanannya. Gue drag supaya kelihatan jauh. Dan tambahkan juga yang tangan kirinya. Gue drag agar terlihat lebih dekat. Terakhir kaki-kakinya. Nah, sip. Kalau udah, checklist. Perlu diingatkan kembali kalau gambar Pinocchio ini formatnya PNG. Jadi mudah untuk langsung segera di Puppet Warp. Next, kalau fotonya JPEG seperti contoh foto kucing ini yang dipotret oleh Hisakata Hiroyuki, seorang fotografer asal Jepang yang hobi foto-foto kucing yang sedang action, dan dia menyebutnya Ninja Cats. Nah, kalau kalian ada yang suka kucing, bisa langsung follow aja @photoaction di Instagram, oke? Nah, jika fotonya adalah JPEG, duplikat dulu layernya, karena kalau nggak diduplikat, fitur Puppet Warp-nya nggak akan aktif. Jadi gue duplikat Ctrl J. Gue beri nama Koceng Oren. Dan gue saranin lu jangan langsung gunain Puppet Warp, karena akan seperti ini. Jadi harus diseleksi si subjeknya. Seleksinya juga bukan seleksi rectangle, oval, dan sebagainya. Tapi seleksi si kucingnya aja ya, oke? Pada kasus foto ini gue udah menyeleksi si kucing ini yang gue simpan di channels. Ini dia, yang gue beri nama selection. Oke, kepala, buntut, bulu, dan kuku. Sip. Gue tekan Ctrl klik kiri untuk mengambil seleksinya. Dan kembalikan lagi channelnya ke RGB. Dan balik ke tab layers. Aktif pada layer Koceng Oren. Dan klik Add Layer Mask. Nah, sudah terseleksi ya. Sekarang matikan layer kucing oren. Sekarang aktif pada layer background untuk menghilangkan kucingnya. Gue seleksi menggunakan lasso tool. Sekarang gue hilangkan kucingnya dengan content aware. Tekan Shift F5 atau bisa ke Edit, Fill. Ubah contents ke Content Aware. Checklist color adaptation-nya. Mode normal, opacity 100. Lalu OK. Ctrl D untuk menghilangkan seleksinya. Mudah bukan? Selengkapnya mengenai Content Aware bisa cek video ini. Aktifkan lagi layer kucing orennya, dan aktif juga pada layernya. Sip, tinggal ubah dan nih posenya menggunakan Puppet Warp. Edit, Puppet Warp. Show Mesh, Expansion 0. Uncheck Show Mesh. Gua kasih titik di sini, leher dan kepala. Yang bawah gua coba kedepanin kakinya. Terus tangannya gue kasih 3 pin di sebelah kanan. Yang kirinya 1 pin aja. Dan gue rotasi sedikit ke bawah. Dan yang kanan bisa jadi jurusnya Luffy. Dah, atau ini bisa jadi melambai-lambai. Mari nyanyikan. Sayonara,
Sayonara, sampai berjumpa lagi. Ya, sekian monitor ke-29 ini tentang cara mengubah pose sebuah model, subjek, objek, ya semuanya lah, dengan menggunakan Puppet Warp. Like, share, comment, and subscribe jika lu suka video ini. Dan lu bisa negor gue juga di Instagram, follow aja @nihilproject. Oke? Gue Ega, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cayo!